Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli Agustina Putri, NIM 402190267 dari kelas Perbankan Syariah I. Di sini saya akan menyampaikan materi dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 mata kuliah Wirausaha Dagang. Yang pertama, Wirausaha Dagang Syariah. Wirausaha adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengalami resiko dan ketidakpastian agar mendapatkan keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan juga memanfaatkan sumber daya. Profil wirausahawan adalah kepribadian dan ciri-ciri karakter seorang wirausahawan yang tercermin dari beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, mengejar prestasi, yang kedua, berani mengambil resiko, yang ketiga, mampu memecahkan permasalahan, yang keempat, rendah hati, yang kelima, mencari kepuasan diri, yang keenam, menghindari sifat cengeng. Pengelompokan berdasarkan perang wirausaha menurut para ahli. Yang pertama, wirausaha rutin, yaitu wirausaha yang dapat dilakukan atau melakukan kegiatan sehari-harinya cenderung berfokus pada pemecahan masalah dan perbaikan standar prestasi nasional. Yang kedua, wirausaha arbitrase, yaitu wirausaha yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan atau pengetahuan dan pemanfaatan atau pembukaan. Yang ketiga, wirausaha inovatif, yaitu wirausaha dinamis yang menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Profil wirausahawan yang disebut oleh beberapa pakar lain, kompetensi tidak lepas dari pengertian kewirausahaan, yang salah satunya dikemukakan oleh Kashmir tahun 2007 yang mengartikan wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil resiko artinya bersikap mandiri dan berani untuk memulai usaha, sehingga mereka bisa mengatasi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. Faktor internal dan faktor eksternal yang mendorong untuk seseorang berwirausaha yaitu, yang pertama, tidak puas dengan pekerjaan yang ada. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, keinginan pribadi atau self-interest. Yang keempat, kebanggaan diri atau self-prestige. Status sebagai pemilik perusahaan tentunya akan memberikan kebanggaan tersendiri. Selanjutnya, penggunaan dana tidak terpakai, pengalaman kewirausahaan, keinginan keluarga, status sosial. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan agar nantinya menjadi wirausaha yang sukses yaitu, yang pertama, harus mempersiapkan mental. Yang kedua, memiliki kemauan yang kuat untuk berhasil. Ketiga, selalu mengembangkan ide dan kreativitas. Yang keempat, memiliki kemauan untuk belajar. Yang terakhir, memiliki komunikasi dan jaringan atau networking, serta memiliki modal usaha. Kemampuan yang harus dipersiapkan seorang menjadi wirausaha yang sukses yaitu self-knowledge, yaitu memiliki kemampuan tentang usaha yang akan ditekuni. Imagination, yaitu memiliki imajinasi dan ide serta tidak mengandalkan kesuksesan masa lalu. Practical knowledge, yaitu memiliki pengetahuan mengenai teknik, administrasi, pemasaran, dan lain-lain. Yang keempat, computation skill, yaitu kemampuan berhitung dalam memprediksi keadaan di masa yang akan datang. Communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Hal-hal yang harus dipersiapkan agar menjadi seorang wirausaha yang sukses terutama dari diri sendiri. Yang pertama, minat menjadi wirausaha. Karena pada dasarnya apa yang kita lakukan akan berjalan dengan optimal apabila kita memiliki minat dalam menjalankannya. Yang kedua, motivasi menjadi wirausaha. Seseorang menjadi wirausaha dibagi menjadi 3, yaitu ambisi, kemandirian, realisasi diri, dan faktor pendorong. Yang ketiga, karakteristik personal. Ada kepribadian, hubungan bisnis, perilaku dalam organisasi, kepribadian lain. Peran keluarga agar dapat mewujudkan menjadi wirausaha yang sukses. Secara umum, keluarga berperan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha karena wirausaha yang sukses pada umumnya dipicu oleh peran keluarga baik secara langsung maupun tidak. Pengaruh lingkungan juga dapat menjadi faktor dalam penumbuhan semangat
sebagai wirausaha yang sukses. Kemudian di pertemuan ketiga ada strategi agar menjadi wirausaha sukses dan mampu menyelesaikan masalah. Strategi menjadi wirausaha sukses menurut Thomas W. Zimmerer. Yang pertama, mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkannya menjadi pernyataan misi yang bermakna. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor kesuksesan utama perusahaan. Yang kelima, menganalisis persaingan. Yang keenam, menyusun sasaran dan tujuan perusahaan. Faktor yang mendorong menjadi wirausaha yaitu yang pertama, pengaruh ekspektasi pendapatan terhadap minat berwirausaha. Yang kedua, pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat berwirausaha. Yang ketiga, pengaruh pendidikan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Karakteristik dan profil wirausaha. Karakteristik wirausahawan memiliki 10D, yaitu yang pertama dream, yang kedua decisiveness, yang ketiga dares, yang keempat determination, yang kelima dedication, yang ketujuh detail, yang kedelapan destiny, yang ke-9 dollar, yang ke-10 distribute. Profil wirausaha. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, demografi, yaitu tempat tinggal, status perkawinan, usia, pendidikan. Yang kedua adalah latar belakang keluarga. Yang ketiga, pengalaman bekerja. Cara mengatasi masalah dalam berwirausaha. Yang pertama, mengatasi masalah kegagalan. Yang kedua, mengalokasikan SDM serta bahan baku produksi. Yang ketiga, sikap yang terbuka terhadap kemajuan teknologi. Yang keempat, memahami faktor finansial dalam proses produksi. Kemudian, dalam pertemuan keempat, ada kepribadian, syarat fisik, dan syarat psikis wirausaha sukses. Kepribadian wirausaha yang sukses. Ciri orang modern atau Gunnar Myrdal, yaitu kesiapan diri dan keterbukaan terhadap inovasi. Yang kedua, kebebasan yang besar dari tokoh-tokoh tradisional. Yang ketiga, jangkauan dan pandangan luas terhadap masalah. Yang keempat, berorientasi pada masa sekarang dan mendatang. Kepribadian yaitu susunan psiko yang dinamis dan dalam diri indikator yang menentukan penyesuaian terhadap lingkungan. Kepribadian wirausaha yang sukses. Ciri kewirausahaan menurut David MC Celan, yaitu keterampilan mengambil keputusan dan resiko moderat. Yang kedua, memiliki sikap tanggung jawab individu. Yang ketiga, mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan di masa datang. Yang keempat, energik, khususnya pada berbagai bentuk inovatif. Yang kelima, mengetahui hasil keputusan yang diambil dengan tolak ukur satuan uang sebagai indikator keberhasilan. Yang terakhir, mampu berorganisasi atau kepemimpinan dan manajerial. Syarat fisik kewirausahaan yang sukses. Yang pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu dan tidak malas, murah senyum, lemah lembut dan ramah, sopan santun dan hormat, ceria dan pandai bergaul, fleksibel dan suka menolong. Syarat fisik wirausaha sukses. Sifat profil wirausaha menurut Meredith et al. Ciri yang pertama, percaya diri, mempunyai watak yakin, tidak bergantung, individualistis, optimis. Ciri yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Watak yang kedua, kebutuhan prestasi, berorientasi laba, tekun dan tabah. Ciri yang ketiga, mengambil resiko. Watak yang ketiga, mampu mengambil resiko, suka tantangan. Ciri yang keempat, kepemimpinan. Watak yang keempat, bertingkah laku sebagai pemimpin, mudah bergaul dengan orang lain, menanggapi saran dan kritik. Ciri yang kelima, keorisinilan. Watak yang kelima, inovatif dan kreatif, fleksibel, mempunyai banyak sumber, serba bisa, mengetahui banyak hal. Ciri yang terakhir, berorientasi ke masa depan. Watak yang terakhir, pandangan ke depan atau perspektif. Kemudian di pertemuan kelima ada ruang lingkup wirausaha. Pengertian wirausaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru,
menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, dan mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Jadi kesimpulannya, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Motivasi wirausaha. Motivasi berasal dari kata movir, artinya dorongan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Konsep dalam wirausaha. Konsep wirausaha adalah titik awal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang wirausahawan agar usaha yang dirintis bisa mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan besar. Kemudian yang terakhir di pertemuan ke-6 ada sumber ide usaha di bidang dagang. Bisnis yang telah termasuk dalam era modern sudah dikenal dengan wirausaha. Wirausaha yang tergolong dalam suatu cara untuk berbisnis dikenal sebagai salah satu cara masyarakat untuk berbisnis menjadi seorang pengusaha. Pengusaha yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang memulai usaha sendiri dari mencari ide sampai ide tersebut dapat berjalan dengan sesuai rencana yang telah ia susun, di mana pengusaha dituntut untuk dapat mengelola suatu bisnis dengan cara lain daripada yang lain. Menurut Zimmer, Scarborough, dan Wilson tahun 2008, seorang wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga sumber-sumber daya itu bisa dikapitalisasikan. Pengertian dan pentingnya ide bisnis. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan atau pasar masyarakat. Kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Yang pertama, kreativitas berpengaruh terhadap strategi. Yang kedua, kreativitas berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Yang ketiga, strategi mencari peluang bisnis tidak berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Sumber ide bisnis yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Yang kedua, keahlian keterampilan, hobi atau minat, kreativitas, jaringan, dan relasi. Yang terakhir, ATM. Mengembangkan ide bisnis yang pertama, menyusun strategi. Yang kedua, identifikasi kapabilitas. Yang ketiga, identifikasi pengaruh eksternal. Yang keempat, analisa posisi terhadap kompetitor. Yang kelima, lokasi atau tempat usaha. Faktor penyebab kegagalan. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Yang kelima, lokasi yang kurang memadai. Yang keenam, sikap kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Faktor penyebab keberhasilan berwirausaha yang pertama, mampu melayani konsumen secara baik dan mengetahui persis target pasarnya. Yang kedua, memiliki modal cukup. Yang ketiga, mencari dan menggunakan informasi secara tepat. Yang keempat, mampu memanage waktu secara efektif. Yang kelima, memiliki tenaga ahli yang bisa diandalkan. Dunia bisnis, yang pertama merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.